Tika Fitria Wulandaniar dari kelas internasional. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa sebagai pemersatu bangsa. Timeline the development of bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa periode sejarah sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Civilization pada abad ke-7 hingga 16. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, masyarakat menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai alat komunikasi bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam penulisan prasasti dan naskah kuno. Yang kedua, kolonial periode pada abad ke-16 sampai 1965. Saat masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu klasik digunakan sebagai bahasa penghantar antar masyarakat lokal dan penjajah. Meskipun kolonialisme mempengaruhi struktur sosial bahasa Melayu, tetap bertahan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa penghubung atau lingua franca di wilayah Nusantara. Pada zaman kerajaan, bahasa Melayu kuno digunakan secara luas oleh masyarakat, terutama dalam catatan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno. Bukti-bukti seperti prasasti kedudukan, bukti menunjukkan bahasa Indonesia dalam konteks resmi. Pada masa kolonial, masyarakat masih menggunakan bahasa Melayu klasik untuk komunikasi sehari-hari, bahkan ketika Belanda mendominasi wilayah Nusantara. Setelah Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah bentuk modern dari bahasa Melayu klasik, namun telah mengalami penyempurnaan dalam hal kosakata. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Digunakan untuk berbicara, menulis, menyampaikan ide atau gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua itu sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol pemersatu bangsa dan pembeda antar Indonesia dengan negara lain. Setiap negara memiliki bahasa sendiri sebagai bentuk identitas, dan bagi Indonesia, bahasa ini mencerminkan budaya serta sejarah perjuangan kemerdekaan. Role of Indonesian language atau peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua peran utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa nasional. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika Sumpah Pemuda dideklarasikan dalam perannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi antar daerah. Bahasa Indonesia memungkinkan orang dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki bahasa daerah masing-masing dapat berkomunikasi dengan satu bahasa yang sama. Misalnya, seorang dari Papua dan seseorang dari Sumatera bisa berbicara dengan bahasa Indonesia meskipun bahasa daerah mereka berbeda. Terus yang kedua itu sebagai alat pemersatu bangsa karena bahasa ini tidak memihak pada satu suku atau golongan tertentu. Sebagai simbol kebanggaan nasional, di mana masyarakat Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai representasi dari jati diri bangsa. Yang kedua ada peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, di mana pasal 36 perannya mencakup sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi, digunakan dalam dokumen negara, surat keputusan, dan komunikasi resmi antar lembaga. Ada peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, di mana pasal 36 perannya mencakup sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan dan administrasi, digunakan dalam dokumen negara, surat keputusan, dan komunikasi resmi antar lembaga.
Sebagai alat pendidikan digunakan sebagai dalam buku pelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir sebagai bahasa hukum digunakan dalam perumusan undang-undang dan dokumen hukum lainnya. Variasi bahasa Indonesia, Variety of Indonesian Language. Bahasa Indonesia memiliki beragam variasi penggunaan yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Terdapat 4 kategori utama. Yang pertama, berdasarkan kondisi. Bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal seperti di sekolah, kantor, pemerintahan, atau berita resmi, dan non-formal seperti dalam percakapan santai di media sosial. Perbedaan ini mempengaruhi pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Yang kedua, dalam komunikasi lisan dan tulisan. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi lisan seperti saat pidato, percakapan, dan wawancara, serta komunikasi tulisan seperti dalam surat, artikel, email, dan pesan singkat. Yang ketiga, dalam dunia ilmu dan pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai dalam penulisan jurnal ilmiah, surat kabar, buku pelajaran, dan karya penelitian. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pengembang pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, pengaruh logat atau dialek lokal dipengaruhi oleh logat atau aksen daerah masing-masing. Misalnya orang dari Jakarta memiliki logat Betawi, sementara orang dari Medan, Surabaya, atau Makassar punya ciri khas masing-masing. Hal ini menciptakan kekayaan dalam keberagaman penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahasa Indonesia adalah simbol persatuan identitas bangsa. Fungsi nilai pentingnya dapat dirangkum sebagai simbol persatuan nasional. Bahasa Indonesia mampu menyatukan bangsa yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, dan ratusan bahasa daerah. Fun fact yang pertama itu dipelajari di luar negeri. Bahasa Indonesia ternyata dipelajari oleh banyak negara lain. Tercatat ada 9 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di universitas seperti Australia, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, Timor Leste, Belanda, dan beberapa negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia diakui secara internasional dan memiliki nilai penting dalam hubungan diplomatik dan kebudayaan. Bahasa gaul yang dinamis. Bahasa Indonesia terus berkembang secara dinamis, terutama melalui media sosial dan budaya pop. Muncul berbagai bahasa slang atau gaul seperti cuy, santuy, gabut, maga. Istilah ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adaptif dan fleksibel terhadap perkembangan zaman, terutama di kalangan anak muda. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.